Selamat sore semua. Selamat sore. Hari ini kita mulai dengan pertemuan yang pertama. Jadi ingat, ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Tidak. Ini pertemuan pertama dan nanti dilanjutkan lagi pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan pertemuan yang keempat. Jadi sore ini kita mulai dengan pendalaman iman bahan Adventus. Jadi kita sekarang ini sudah memasuki masa Advent. Masa Advent itu adalah masa penantian. Yang kita nantikan itu bukan siapa-siapa. Yang kita nantikan itu siapa? Tuhan Yesus. Hah? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jangan sampai mungkin yang kita duduk di sini dia punya istri atau suami di Timor Leste, dia bilang, oh yang saya nantikan adalah saya punya suami, yang saya nantikan adalah saya punya istri. Yang kita nantikan itu siapa tadi? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi bukannya saya nantikan itu saya punya bapak, atau saya punya mama, atau saya punya istri, atau saya punya suami. Yang kita nantikan itu adalah Tuhan Yesus. Bahan tema umum untuk pendalaman iman dalam masa Advent ini, tema umumnya itu apa? Bertumbuh dalam cinta kasih dan iman Katolik. Kita sama-sama sebut, bertumbuh dalam cinta kasih dan iman Katolik. Ulang sekali lagi, bertumbuh dalam cinta kasih dan iman Katolik. Iman Katolik, ingat itu, iman Katolik, bukan iman apa? Iman Katolik. Yang semua duduk di sini nih Katolik atau apa? Katolik. Oh, baik. Jadi kalau memang dia bukan Katolik, dia sebut iman yang lain. Tetapi kalau kita semua ini yang duduk di sini adalah Katolik, makanya iman Katolik, kita memiliki satu iman yang sama. Itu tema umum. Dari tema umum ini nanti akan dibagi dalam 4 kali pertemuan. Subtema yang pertama, nanti yang sebentar ini nanti kita dalami, kita renungkan bersama, adalah bertumbuh dalam cinta kasih. Bertumbuh dalam cinta kasih. Lalu subtema yang kedua, pertemuan yang kedua adalah berkembang dalam iman Katolik. 1, 2, 3. Berkembang dalam iman Katolik. Lalu subtema yang ketiga adalah berbuah dalam sinodalitas Kristiani. Berbuah dalam sinodalitas Kristiani. Lalu pertemuan yang keempat adalah bersukacita dalam kasih, iman Katolik, dan sinodalitas. Jadi 4 kali pertemuan dengan subtemanya masing-masing. Jadi baik, kita fokus pada kesempatan ini untuk pertemuan yang pertama, subtemanya adalah bertumbuh dalam cinta kasih. Jadi baik, mari kita siapkan hati batin kita. Kita awali pertemuan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Mama, saudara dan saudariku yang terkasih. Subtema untuk pertemuan kita yang pertama ini bertumbuh dalam cinta kasih. Jadi bukan bertumbuh dalam kebencian, tetapi bertumbuh dalam Cinta kasih. Ingat, cinta kasih itu menjadi hukum yang paling utama, hukum yang pertama. Dan Tuhan mengharapkan agar kita sekalian ini yang adalah anak-anaknya, putra-putrinya itu harus hidup dalam cinta kasih. Hidup dalam cinta kasih itu berarti bahwa kebencian, perselisihan, pertengkaran itu disingkirkan jauh-jauh dari kebersamaan hidup kita. Yang boleh kita hidupi di dalam kebersamaan hidup kita adalah apa? Cinta kasih. Ingat itu.
Lalu sumber cinta kasih itu dari siapa? Sumber cinta kasih kita itu datang dari siapa? Dari Tuhan. Ya. Jadi sumber cinta kasih itu adalah Tuhan. Ya. Karena itu ingat baik-baik itu, Bapak Mama, Saudara dan Saudariku. Jadi nanti sebentar kita akan dengarkan bacaan nanti kita dengarkan bacaan Injil, lalu kita renungkan. Apa pesan bacaan itu untuk kita? Jadi di masa Advent ini, baiklah kita menghidupi cinta kasih Tuhan itu. Kita jauhkan kebencian, perselisihan dan pertengkaran dari kita. Kalau kita masih menyimpan atau kita masih menghidupi perselisihan, percekcokan dan pertentangan di antara kita, bagaimana kedamaian dan cinta kasih yang dibawa oleh Yesus pada hari raya Natal nanti sungguh-sungguh masuk dan tinggal di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa merayakan Natal kalau hati, pikiran, perasaan batin kita masih kacau balau, masih ada konflik, masih ada perselisihan, masih ada pertengkaran. Jadi inilah saatnya kita diajak untuk memperbaharui hidup kita. Kita membangun dan menghidupi cinta kasih Tuhan itu di dalam kebersamaan hidup kita. Nanti sebentar kita juga akan lanjutkan dengan penerimaan sakramen tobat. Kita mengaku dosa kita. Atau siapa yang tidak ada dosa? Ada atau tidak? Ada. Siapa yang biasa maki-maki? Ada kan? Ada. Mana yang maki-maki, biasa maki-maki? Ada tidak? Banyak kok. Kita punya mulut ini juga kotor-kotor, maki. Ada yang mulutnya cepat sekali. Habis mengaku dia maki lagi. Gitu tuh. Atau bagaimana? Dia maki habis makan siripina dia tiup begini, maki lagi. Jadi sebentar ini kita siapkan hati batin kita. Jadi kita menerima sakramen tobat. Intinya bahwa, ingat, dosa itu adalah satu jenis penyakit. Dan penyakit ini hanya bisa sembuh dengan menerima sakramen tobat atau sakramen pengampunan. Dosa penyakit. Dan penyakit ini kita sesungguhnya membutuhkan penyembuhan. Dan penyembuhan itu tuh hanya bisa kita peroleh lewat sakramen tadi. Karena itu Bapak Mama, sebentar dalam pengakuan itu kita membuka diri kita. Kita dengan jujur terbuka menyampaikan segala macam beban dosa kita. Karena yang kita inginkan itu satu saja, bahwa beban dosa kita tadi itu dibebaskan, diringankan, dan kita memperoleh keselamatan atau penyembuhan yang datang dari Tuhan sendiri lewat sakramen. Karena itu jangan lihat karena saya duduk di dalam itu lihat, aduh pastor yang dengar pengakuan bagaimana saya mau omong dosa saya ini, saya takut. Jangan. Kalau kita punya pikiran, perasaan sudah terganggu seperti itu, maka kita tidak ada keterbukaan. Ingat, yang duduk di dalam sebentar itu saya sebagai imam, hanya sebagai perantara. Selebihnya itu urusan Bapak Mama dengan Tuhan. Ya. Ingat, kalau saya bongkar Bapak Mama punya dosa, itu saya ini lebih berdosa dari Bapak Mama yang datang mengaku ke saya. Karena itu imam harus jaga rahasia pengakuan umat. Karena ini adalah sakramen. Sudah dengarkan Bapak Mama? Lalu nanti sebentar kita siapkan diri kita baik-baik supaya kita masuk, nanti juga kita omong. Jangan omong juga teriak-teriak. Ya, masuk teriak-teriak sampai satu dunia ini dengar, naik kasar semua ini. Dengar semua dosa. Tidak, kita omong ini kan kita rahasia dosa kita, rahasia pengakuan. Ya kita omong. Tetapi ingat, jangan bilang karena rahasia tadi sehingga saya omong pelan, bisik sampai imam tidak dengar. Itu juga tidak boleh. Karena ingat, penitensi yang sebentar diberikan itu setelah pengakuan itu tergantung dari berat ringannya dosa kita.
Lalu kalau imam pasang telinga begini, dengar juga tidak jelas, datang ngomong apa? Ya. Dan omong pertama tidak omong lantang, saya begini. Habis datang yang satunya itu belum tidak jelas. Lalu ingat, jangan kita mengaku tuh bilang, halo, dengar ini. Jangan kita bilang, saya maki 2 kali, saya maki, itu kita tipu. Selama ini aku hitung Kak, 2 kali itu. Halo, selama ini, siapa yang selama ini dia hitung? Dia tanduk dan maki. Oh, saya 1 kali, dia ingat. Besok 2, jadi 1 tahun ini dia maki 2 kali. Kita pun dosa ini kita tidak bisa hitung. Tidak bisa hitung. Karena itu jangan kita masuk di dalam, baku tipu di dalam. Itu tidak boleh. Dengarkah tidak? Jangan, Patil. Saya tidak masuk gereja 1 kali saja. Jangan. Patil, saya selama tidak masuk gereja. Omong saja. Saya selama ini, Patil, saya selama ini ada di hutan di bawah. Saya tidak pernah masuk gereja. Omong. Sudah dengarkah? Patil, saya selama ini hanya makan sirip pinang tidur saja di rumah. Saya tidak lagi sibuk dengan gereja. Jadi keterbukaan diri kita supaya nanti ini kesempatan, masa Advent ini adalah kesempatan kita persiapkan diri kita. Kita persiapkan diri kita untuk terima Yesus, supaya nanti Yesus datang juga dia menemui diri kita sudah dalam keadaan siap. Kita mau terima Yesus, hadir datang tinggal bersama kita. Sukacita, ketenangan dan kedamaian dibawa oleh Yesus juga menjadi bagian dari milik kita. Kita bersuka cita, kita bergembira bersama di hari raya Natal nanti. Sudahkah? Jadi ini kesempatan kita berjaga-jaga. Kita jaga, kita punya pikiran, kita punya hati, kita punya mulut, kita punya perbuatan. Kita jaga-jaga. Dan kita berjaga-jaga sambil tetap terus berdoa. Jadi bukan berjaga-jaga berarti, weh Pater kemarin tuh omong, kita harus berjaga-jaga. Jadi saya tidur terus berjaga-jaga. Bukan. Sampai saya tidak pergi ke gereja. Tanya, kenapa tidak pergi ke gereja? Tidak, Pater, kemarin kami pertemuan, Pater bilang, kami harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga tidur di atas tempat tidur terus. Ini bagaimana? Pater bilang, kami harus berjaga-jaga. Berarti kami harus taruh botol di depan. Minum 1 kasih habis. Weh, mari tambah 1 lagi. Kita harus berjaga-jaga. Pater omong bilang berjaga-jaga. Bukan itu maksudnya. Kita berjaga-jaga dalam doa. Itu berarti kita berjaga-jaga dan juga melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan rohani. Sudah dengarkah? Ingat, dalam masa Advent ini banyak godaan juga yang bisa membuat atau menjatuhkan kita ke dalam dosa. Karena itu yang kita andalkan bukan kekuatan kita, tetapi yang kita andalkan adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber kasih dari kita, itu yang kita andalkan. Kalau kita tidak andalkan Tuhan, maka yang kita andalkan itu siapa? Kita tidak bisa andalkan diri kita. Karena kekuatan yang kita miliki itu sangat terbatas. Atau siapa di sini yang sangat hebat, melebihi Tuhan Allah? Siapa? Tidak ada. Jadi biar dia punya kuasa bagaimana, dia bisa tahan hujan, tapi dia tidak sehebat dengan Tuhan Allah. Ingat, karena kita mengakui dan mengimani bahwa kekuatan yang melebihi kekuatan manusia yang ada di dunia ini ada pada tangan Tuhan, maka kita sungguh-sungguh sebagai umat beriman harus menunjukkan sikap ketergantungan kita kepada Dia yang kita imani, yang menjadi sumber kasih itu sendiri. Hanya orang yang sombong itu, ingat, hanya orang yang sombong dia andalkan dia punya kehebatan diri sendiri. Dan kalau kita sudah sombong itu, tidak lagi anggap Tuhan Allah, tidak lagi anggap orang lain. Yang hanya menganggap itu adalah diri kita sendiri. Dan ingat, nanti kita begitu cepat akan jatuh. Bacaan tadi, dia omong. Tadi Injil tadi diambil dari mana? Injil apa tadi itu? Injil Yohanes. Jadi Yohanes omong tentang terang dan gelap. Bagaimana? Terang itu bagaimana Bapak mereka? Rasakan bagaimana?
Kalau kita hidup dalam terang, Bapak Mama rasa bagaimana? Rasa senang. Rasa senang. Lalu apa lagi? Kalau terang itu ada, itu bagaimana? Hah? Aman. Apalagi? Kalau ada terang itu bagaimana, Bapak Mama? Gembira. Apalagi? Selama-lamanya. Terang itu kamu bisa lihat kah tidak? Bisa lihat orang kah tidak? Kalau kita tidak bisa lihat, itu berarti kita berada dalam mana? Gelap. Jadi terang itu berarti dia membawa terang yang membuat mata kita juga terang. Lihat, semua jelas, tidak ada rahasia. Saya bisa lihat Bapak Mama mereka. Ini saya lihat, Mama, mana yang biasa makan sirip pinang banyak ini? Ini terang-terang semua. Mana yang biasa minum kopi banyak? Ini. Ini terang. Tapi kalau gelap, di belakang itu siapa? Karena gelap. Terang simbol tanda keselamatan. Gelap. Kalau kita sudah dalam keadaan gelap, pasti kita punya kerinduan apa? Untuk mau hidup dalam terang. Kalau listrik padam, listrik mati, Bapak Mama mereka bagaimana? Teriak tuh, why? Lampu mati. Kita teriak lampu mati dan kita menginginkan, hai cepat menyala. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam kegelapan, kita butuh terang. Kita butuh keselamatan. Kita butuh Tuhan. Dan Yesus itu adalah terang itu sendiri. Dia pembawa terang. Yang kita nantikan sekarang pada hari raya Natal nanti itu terang dari itu Yesus. Terang. Jadi kita semua ini menginginkan supaya kita berada dalam terang. Pasti kita punya banyak pengalaman tentang terang dan gelap. Ketika kita menjadi malas berdoa, malas bekerja, malas ke gereja, malas kegiatan-kegiatan, itu kita berada dalam situasi mana? Gelap toh. Tapi kalau kita sudah mulai beralih ke terang, itu segala sesuatu yang baik. Orang yang membenci terang itu berarti bahwa dia menginginkan yang apa? Gelap. Makanya dia benci tadi itu. Dia benci terang karena dia apa? Senang dengan gelap. Dia rasa apa ya? Dia rasa betah, nyaman. Karena seluruh hidupnya selama ini dia dalam kegelapan. Dia rasa nyaman. Karena itu, dalam masa Adventus ini kita dihantam. Kita beralih. Situasi kehidupan kita yang gelap, kita beralih, pindah kepada terang. Kita mempersiapkan diri kita karena yang kita nantikan itu adalah Dia yang pembawa terang itu sendiri. Dengan menerima terang, hidup kita pun menjadi terang. Dan dengan demikian kita diajak untuk membawa terang itu kepada orang lain, kepada sesama kita. Hidup dalam terang itu berarti bahwa kita hidup dalam ketenangan, kedamaian, sukacita. Kalau hidup dalam kegelapan berarti hidup dalam perselisihan, pertengkaran, percekcokan, dan yang buruk-buruk. Intinya bahwa segala macam bentuk perbuatan buruk itu menandakan bahwa kita sungguh-sungguh berada dalam situasi yang gelap. Saya yakin Bapak Mama mereka ingin supaya tidak tetap terus berada dalam dunia yang gelap, toh? Atau bagaimana? Ya. Kita ingin supaya dari yang gelap kita mau beralih, kita mau berpindah ke yang terang. Ya. Karena itu perayaan Natal ini harus membuat kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Dan inilah kesempatan untuk kita masa Advent ini. Ini kesempatan untuk kita. Kita merenungkan cinta kasih Tuhan. Cinta yang menjadi hukum paling utama. Sekarang masing-masing kita bisa bertanya ke dalam diri kita. Bagaimana cinta kasih Tuhan itu kita hidupi. Di dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga kita. Di dalam KUB kita. Di dalam lingkungan kita. Jadi baik, mari kita bertanya kepada diri kita. Bagaimana kita menghidupi cinta kasih Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita menciptakan ruang di dalam kehidupan kita
dan membiarkan cinta kasih Tuhan itu bertumbuh di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di dalam KUB kita, di dalam stasi kehidupan kita bersama. Itu bagaimana? Ada ruang atau tidak? Atau kita hanya memberi ruang yang membuat setan menguasai hidup kita dan menjadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang gelap, yang hanya mau supaya selalu ada kekacauan, selalu ada keributan, selalu ada perselisihan, selalu ada pertengkaran. Maka itu mari kita bertanya ke dalam diri kita masing-masing. Dan setelah kita bertanya, kita temukan jawabannya. Kita menyadari semua kita ini adalah orang-orang lemah, orang-orang berdosa. Karena itu mari kita perbaharui hidup kita. Kita tinggalkan kegelapan hidup kita, masuk dalam situasi terang yang membawa keselamatan untuk hidup kita. Kita menginginkan agar cinta kasih Tuhan itu sungguh-sungguh kita hidupi. Jangan bilang, saya itu mencintai Tuhan. Hari Minggu saya tidur terus. Tapi bilang, hai, kau cinta Tuhan ke tidak? Weh, pater, ini cinta Tuhan. Tetapi hari Minggu, weh, pater, hari Minggu cinta Tuhan tapi tetap tidur. Ini bagaimana mau cinta Tuhan? Jadi cinta kita kepada Tuhan itu, lalu iman kita kepada Tuhan itu juga harus nampak dalam apa? Sikap perbuatan kita. Jadi ini kesempatan kita untuk perbaharui hidup kita. Mari kita menampakkan cinta kasih Tuhan itu tidak hanya dengan berkata, tetapi kita menampakkan cinta kasih Tuhan itu dalam perbuatan kita. Kita berkata dan berbuat. Begitu tuh? Ya. Atau bagaimana? Jadi kita tidak hanya omong saja. Kita omong, hei, jangan berkelahi. Tetapi saya berkelahi yang paling pertama. Woi, berdoa. Tetapi saya orang paling pertama tidak berdoa. Bagaimana? Jadi kita harus tunjukkan cinta kasih kita dan juga iman kita itu harus sungguh nampak dalam kata dan perbuatan. Jangan kita hanya bekerja sampai lupa hari Minggu. Itu juga tidak baik. Begitu toh? Atau bagaimana? Halo, bagaimana? Bapak Mama? Hah? Bekerja terus? Tidak. Hah? Tidak. Satu hari kita pun, satu hari pun. Ya, Tuhan punya waktu berapa? Berapa hari? Satu hari. Lalu kita punya berapa? 6 hari itu belum cukup. Hah? Atau siapa yang rasa 6 hari? Ayo, Fatir. Saya 6 hari saya tidak bisa. Saya mau tambah lagi. Itu kita ambil lagi Tuhan punya itu. Sudah dengar kah? Jadi baik Bapak Mama, ini kesempatan yang baik kita perbaharui hidup kita, kita membangun satu sikap tobat sebagai kesempatan untuk kita mempersiapkan diri kita. Mari kita menghidupi cinta kasih Tuhan yang menjadi hukum paling utama di dalam kehidupan kita, tidak hanya dengan berkata-kata, tetapi kita sungguh-sungguh menunjukkan, menampakkannya itu di dalam perbuatan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di dalam KUB kita. Dan di mana saja kita berada, kasih Tuhan harus sungguh-sungguh nampak dalam kata dan perbuatan kita. Pada kesempatan ini mungkin kita juga berpikir, kira-kira tindakan nyata, aksi nyata ini yang saya buat dalam masa Advent ini apa? Kita harus omong. Tapi ingat, jangan baku tipu. Kita kalau sudah omong bilang aksi nyata itu jangan baku tipu. Kita omongnya aksi nyata kami mau buat ini dan kita lakukan. Harus turun sama-sama. Jangan bilang aksi Natal nanti hari Sabtu kita tanam pohon. Tidak lama dia di dalam kamar terus, di rumah terus, tidak pernah keluar. Kalau kita sepakati bersama, jalankan bersama-sama. Ingat, jangan tipu Tuhan Allah ya. Halo? Halo? Jangan tipu Tuhan Allah. Jadi, kalau sebentar kita sudah sepakati bersama, jalankan itu. Karena itu menjadi kesepakatan bersama. Ingat, semangat sinodalitas.
jalan bersama-sama. Jangan jalan sendiri-sendiri, jangan kerja sendiri-sendiri, kerja sama-sama. Sudah dengar kan? Kira-kira aksi nyata yang mau dibuat itu apa? Kerja bakti apa? Hah? Hari Jumat. Itu berarti harus turun sama-sama. Karena ingat, nanti ini nih, nanti pertemuannya tetap disatukan begini atau di KUB mas-mas. Kalau begitu berarti kegiatannya juga dijalankan bersama-sama. Jadi ingat ya. Halo. Jangan tipu saya ya. Tidak. Ingat, ya, tipu-tipu nanti mati cepat ya. Hati-hati ya. Jadi baik. Jadi kita tetap terus berdoa dalam masa Advent ini. Karena kita semua ini adalah orang berdosa. Kita berjaga-jaga sambil tetap terus berdoa. Karena doa menjadi kekuatan, senjata ampuh untuk kita yang bisa melawan segala kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita, agar kita bisa mampu berdiri kokoh dengan kekuatan Tuhan itu, melawan semua kelemahan, segala keinginan kemauan diri kita. Mari kita akui iman kepercayaan kita. Kita percaya bahwa kita tidak berjalan dan berjuang sendirian, tetapi Tuhan yang kita imani tetap selalu menyertai kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas penyertaan dan perlindunganmu mulai dari awal pertemuan hingga berakhir ini dengan baik. Kami juga bersyukur atas kemurahan-Mu. Kami mampu meresapi firman-Mu tentang cinta kasih dengan baik. Semoga apa yang kami peroleh dari pertemuan ini memampukan kami untuk menanamkan kasih itu di dalam diri kami, serta diwartakan kepada siapa saja, termasuk sesama kami. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, semoga Putra-Mu yang akan datang ke dunia ini membawa kabar sukacita dengan penuh kasih kepada kami, serta hadir dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa syukur dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga segala persiapan kita di masa Advent ini, semua mereka yang kita doakan dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari Jumat, dadeli tebak sinata, ya. Habis lokrai kita halau itunya Pendalaman. ya, supaya kita sama-sama napati sarinya hari Jumat lokrai kita mutu ada saat kita bahalau itunya tugas kita mau kita sini kiamane. Obrigado Barat, selamat sore Baik Selamat sore Pater. Baik. Terima kasih. Ya.